Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di kesempatan yang istimewa ini di podcast yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita ini, saya sudah kedatangan dua orang narasumber. Nah, biasanya kan pembawa acara itu akan menyampaikan atau membacakan biodata dari narasumbernya. Nah, cuman pada hari ini saya rasa tidak afdol kalau saya sendiri yang menyampaikan itu semua, ya. Jadi nanti akan diperkenalkan oleh beliau-beliau yang ada di samping saya ini, siapa beliau-beliau ini. Tapi yang jelas beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh di Ormas Persekutuan Suku Asli Kalimantan atau Pusaka. Ya, mungkin bapak-bapak sekalian bisa Pak memperkenalkan diri mungkin satu persatu, mulai Pak Asia, ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Asia Muhyiddin. Kemudian di Ormas Pusaka ini adalah Ketua Harian DPP Pusaka Kalimantan. Kesehariannya Pak, Kesehariannya. Iya. Ya, kesehariannya di dalam kegiatan ini kah apa? Ya, di Pusaka ini apa yang diurusi gitu sebagai ketua harian tuh? Ya, ketua harian ini adalah di bawah ketua umum, yaitu memberikan masukan kepada teman-teman. Kalau ketua umum tidak hadir dan dalam keadaan tugas-tugas luar, kemudian saya juga selalu berkoordinasi dengan sekjen. Oh, jadi intinya itu ketua harian ini yang melaksanakan gitu Pak, ya? Artinya langsung ke lapangan begitu kan? Iya. Oh, oke. Selanjutnya Bapak yang baju biru, siapa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Ramli. Oh, oke. Pekerjaan ya swasta, istilahnya kan. Artinya dalam kapasitas status pekerjaan, bukan status pekerjaan maksudnya, artinya sebagai anggota pusaka dalam hal ini. Ya, di dalam namanya organisasi pusaka berarti kan singkatan dari Persatuan Suku Asli Persekutuan Suku Asli Kalimantan, ya. Gitu. Artinya tanpa bersatu kita tidak akan kuat. Dengan adanya pusaka ini, marilah kita bersatu untuk arti memusyawarahkan, bukan hanya kita mempersatukan suku kita sendiri saja. Kita juga perlu merangkul yang di luar etnis-etnis kita yang sudah ada di Kalimantan. khususnya Samarinda. Itulah tujuannya, demi kedamaian, kenyamanan yang ada di Kalimantan Timur. Apalagi kita ini dengan adanya IKN, bulan Agustus kita sudah mulai berkembang pembangunannya, materialnya sudah berdatangan dan segala macam. Nah, untuk tahun ini aja pemerintah pusat menganggarkan IKN itu untuk pembiayaan segala infrastruktur dan segala macam itu kan sekitar 50 triliun. Jadi di dalam hal itu kita perlulah, artinya dengan adanya IKN itu jangan sampai pembangunan yang sudah diwacanakan, direncanakan dan segala macam itu menjadi hambatan. Jadi dengan adanya pusaka ini kita merangkul semua etnis itu untuk mempersatukan demi kelancaran pembangunan yang ada di sana. Nah, itu yang harus kita harapkan, jangan ada hal-hal yang selalu menghalangi dalam pergerakan pembangunan itu.
artinya merangkul suku suku kita yang ada di Kalimantan saja, bukan, artinya Jawa, Jambata, Bugis, dan semua suku yang ada itu yang harus kita rangkul demi persatuan dan kesatuan tadi yang ada tercantum di dalam Pancasila tadi, ya kan? Itu yang harus kita jaga, yang kita pegang betul-betul. Artinya Pancasila itu harus betul-betul kita amalkan demi kedamaian suku bangsa kita yang ada di tanah air, terutama khususnya Kalimantan Timur. Oke, Bapak. Ya, mungkin itu sajalah sedikit Iya. yang dapat kita sampaikan. Ya, untuk lebih lanjutnya ya kita persilahkan kepada pembawa acara. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini Pak, tadi kan sudah dibahas nih sama Pak Ramli tadi sedikit tentang IKN nih kan. Nah, tentunya mau apa tidak mau, siap apa tidak siap, IKN itu akan menjadi sesuatu yang besar nanti di Kalimantan ini. Iya. Nah, kalau dari Pak Ketua Harian sendiri nih, melihat apakah pembangunan IKN dan rencana-rencana ke depan ini yang tentunya akan banyak nih orang dari luar masuk ke sini nih. Apakah unsur-unsur keadilan terhadap masyarakat daerah ini sudah dijalankan apa belum? Dan kalau sudah, Terpenuhi maksudnya. seberapa Pak kira-kira harapan-harapan pusaka itu nanti ke depan? Ya, makasih. Jadi begini, kalau berbicara masalah keadilan, saya kira Kaltim ini merupakan salah satu provinsi, khususnya Kaltim malah merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah timur, itu yang sangat tertinggal sekali. Nah, justru itu mau tidak mau, suka tidak suka, dengan adanya IKN yang berada di Kalimantan Timur, kita sangat welcome sekali. Iya. Nah, berbicara masalah human resources, sumber daya manusia, ya kita artinya siap untuk bersaing. Nah, berbicara masalah keadilan, saya kira pemerintah pusat harus melihat bagaimana memperdayakan masyarakat Kalimantan, khusus Kalimantan Timur, karena masyarakat Kalimantan Timur ini adalah salah satu masyarakat yang memberikan kontribusi kepada negara, khususnya di dalam memberikan distribusi sangat besar di dalam APBN Indonesia. Jadi berbicara masalah keadilan jauh sekali bagi kelihatannya masyarakat Kalimantan Timur ini, karena pembangunan di pedesaan, di perkotaan, khususnya di Kalimantan, umumnya di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur sangat jauh berbeda. Dalam hal ini masalah infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur ini ya sangat tidak menunjang. Tapi dengan ada IKN ini ya kita a priori dengan adanya IKN ini masyarakat bisa berkontribusi, baik itu di dalam melaksanakan sebagai tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan di IKN maupun skill-skill yang sesuai dengan yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di sini, Ya. khususnya IKN. Nah, kalau ini Pak, artinya kan seperti Bapak katakan tadi, siap tidak siap, mau tidak mau, itu akan terjadi kan begitu. Nah, kalau Bapak punya nggak ini saran atau pendapat kepada putra-putri daerah kita ini, bagaimana supaya kita itu mempersiapkan diri agar bisa ikut menikmatilah kue pembangunan ini. Jangan sampai ketidakadilan tadi terjadi seperti yang kita. Karena kan ketidakadilan itu terkadang memang yang di atas berlaku tidak adil, bisa juga yang atas sudah ingin berlaku adil, tapi SDM di bawah tidak memenuhi untuk diperlakukan adil seperti itu. Jadi begini, bicara masalah keadilan kita melihat beberapa aspek ya. Nah, untuk menunjang masalah mempersiapkan pekerjaan yang ada di IKN ini. Pertama, sumber daya manusia yang ada di masyarakat Kalimantan, khususnya Kaltim ini ya bagi masyarakat ini harus mempersiapkan sumber daya manusianya, skill-skill, jangan sampai nanti apa yang diperlukan untuk kedepannya kita sudah tersedia. Nah, kalau kita berbicara masalah kesediaan skill, kalau sudah terpenuhi, barulah kita artinya berbicara masalah peluang-peluang tadi.
khususnya di bidang misalnya skill infrastruktur, pembangunan. Nah, tetapi di samping itu, bila mana bagi stakeholder memerlukan, masyarakat kita tidak siap, ya artinya jangan disalahkan. Gitu, nah. Kita berbicara masalah keadilan itu kan berarti kita siap sudah secara moral maupun secara pendidikan apapun bentuknya bisa mengantisipasi masalah kesenjangan tadi. Jadi artinya saling berkontribusi, saling saling berkontribusi, kemudian saling tersedia apa yang diperlukan gitu. Saya kira begitu. Nah, Pak, kalau Pak Ramli gimana pendapatnya? Kan kita sepakat bahwa orang daerah harus siap nih memperjuangkan ini. Cuman bentuk realnya nih, bentuk nyatanya, misalkan kalau pemerintah apa yang harus dilakukan, ormas harus apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita berharap inisiatif dari masyarakat kita yang katanya saat ini banyak yang masih tertinggal kan, mereka tidak punya cukup kekuatan untuk mempersiapkan diri itu. Nah, cara pemerintah atau ormas untuk membantu nih kira-kira yang nyatanya gimana, Pak? Nah, yang menjadi masalah itulah yang jadi masalah, terutama kesiapan mengenai SDM, sumber daya manusianya. Kan saya ada dapat berita hasil pertemuan kepala dinas PUPR yang Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan di IKN tadi yang dibahas oleh Pak Asia Muhyiddin tadi. Itu kan di Agustus kan sudah dimulai. Kan diperlukan itu kan 200.000 tenaga kerja. Cuman 70% itu kan tenaga lokal. Cuma terkendalanya kalau saya perhatikan tenaga lokal ini dia harus mempunyai sertifikasi. Itu yang jadi hambatan. Nah, hasil penyampaian yang disampaikan oleh Pak Firnanda, Kepala Dinas PUPR itu sekitar penduduk masyarakat kita yang ada ini, arti staf-staf yang sudah ada di pemerintahan itu yang mempunyai sertifikasi itu, yang sudah memenuhi standar itu sekitar 35%, yang lainnya belum. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi penduduk kita di sini, pemuda-pemudi kita yang mau ikut berpartisipasi tadi di segala bidang. Nah, tapi dengan adanya IKN ini memang kita sangat bersyukur lah, karena dengan adanya IKN seperti yang disampaikan oleh Pak Asia Muhyiddin tadi, kita ini kalau berbicara masalah infrastruktur jalan memang sangat jauh tertinggal dengan hasil PAD kita yang ada sekarang ini, terutama desa-desa terpencil itu. Kalau kita berbicara masalah pembangunan, nah kan desa-desa terpencil ini namanya aja kita sudah merdeka, tapi mereka itu kan belum merdeka menikmati kayak model air bersih, itu pasti sudah. Kemudian listrik ya belum menikmati, walaupun ada listrik hanya listrik di pedesaan itu aja. Kadang-kadang ini suatu contoh di desanya istri saya itu kan listrik hanya sampai jam 12 malam. Nah, jam 12 malam sampai pagi nggak ada. Jalan kalau musim penghujan nggak bisa apa-apa, akses jalan orang mau dari desa mau ke kota, itu kadang-kadang terhambat masalah jalan. Nah, kalau Pak, iya, kan kesulitan-kesulitan itu ya yang kita alami memang selama ini. Nah, seperti kembali ke pertanyaan sebelum tadi, kira-kira pendapat bapak-bapak nih sebagai ormas, terutama Pak Ketua Harian sebagai ormas, apa harapannya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu tadi peningkatan SDM tadi, dan apa yang pusaka akan lakukan untuk merangsang peningkatan itu? Tentu kita kan tidak bisa hanya dengan keluh kesah lalu menceritakan apa yang selama ini terjadi, harus ada tindakan nyata kan gitu, Pak. Mungkin ada program-program pusaka ke depan ini, atau apa istilahnya tuh tindakan yang akan diambil lah gitu dalam meningkatkan ini, Pak. Jadi gini,
pemerintah harus menginventarisir. Nah, itu maksud saya. Ya, ya. Sebelum melakukan realisasi masalah rekrutmen terhadap tenaga yang diperlukan, yang punya skill tadi, itu pemerintah harus menginventarisir kepada salah satu departemen tenaga kerja. Itu satu. Yang kedua, harus mengklasifikasi pekerjaan apa, sumber daya seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa, harus jelas gitu, program pemerintah. Di samping itu kita juga sebagai ormas artinya melakukan terobosan-terobosan ke depan. Kita pendekatan kepada salah satu tenaga kerja, yang baik itu tenaga kerja di bawah kabupaten kota maupun di bawah provinsi. Kita berani, artinya melakukan terobosan ke depan itu. Yang jelas kita membantu masyarakat dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan persuasif untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Di samping pemerintah itu artinya mempengaruhi, kita juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Salah satu contoh begini, misalnya DPP ini kan berada di Kalimantan. Nah, kemudian IKN berada di Kalimantan Timur. Yang jelas apapun bentuknya kita ormas ini kan melakukan perpanjangan tangan masyarakat sebagai melakukan aspirasi terhadap instansi terkait, ya kan gitu. Ya. Jadi kita juga peka terhadap terhadap aspirasi tadi. Nah, salah satunya adalah memberikan masukan atau memberikan semacam informasi kepada masyarakat. Jadi ini yang diperlukan. Apakah sudah punya sumber daya manusia ini seperti ini. Nah, jadi kita sebagai menjembatani dalam hal ini, saya kira begitu. Oh ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan nih Pak ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, mungkin waktu kita sudah hampir habis, tapi sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya ingin menggarisbawahi lah apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Sebenarnya dikatakan oleh Pak Ramli tadi, ternyata kebutuhan tenaga kerja yang saat ini sudah tersedia itu banyak masih yang belum memiliki sertifikasi yang layak Pak ya, seperti itu. Nah, seperti kata Pak Asia Muhyiddin tadi kemudian, bahwa ternyata kita perlu melakukan terobosan. Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasi, mengklasifikasikan bidang-bidang apa saja sih yang butuh untuk peningkatan SDM-nya ini. Dan lalu ormas sebagai perwakilan masyarakat memberikan masukan, memberikan bantuan mungkin secara teknis di lapangan tentang bagaimana nanti mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat ini. Dan satu hal pemirsa yang berbahagia, hal yang mungkin kita bisa optimis daripada ormas pusaka ini, karena mulai dewan pembina, dewan pakar, penasehat di pusaka itu adalah para tokoh-tokoh besar di Kalimantan ini, ya pejabat-pejabat, ya kepala daerah. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, artinya orang-orang yang ada di pemerintahan dan orang-orang yang ada di masyarakat ini bisa menyatu. Saya yakin Kalimantan akan siap menghadapi era IKN ini dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak kalah dengan pendatang-pendatang yang berasal dari luar Kalimantan. Demikian bincang-bincang kami pada kesempatan malam ini. Insya Allah kita akan berjumpa di waktu yang lain dengan materi yang mungkin juga lebih bervariasi. Saya pembawa acara Abdillah Syafi'i, Ketua Pusaka. Ya, silakan Pak. Sedikit tambahan. Jadi begini Pak, dengan adanya pusaka ini, kita harapkan pusaka ini bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengakomodir, mengadakan pelatihan, apakah penataran sejenisnya untuk mendapatkan sertifikasi tadi Pak. Itu yang harus kita prioritaskan dulu. Pusaka ini harus ke depan mengedepankan itu agar pemuda kita bisa ikut berpartisipasi tadi. Karena syarat utama itu harus punya standar sertifikasi tadi. Ya, bisa ikut. Ya mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, jadi pemirsa tadi kita ulangi lagi bahwa ternyata perlu kerjasama antara pemerintah dengan ormas untuk mengakomodir kebutuhan yang ada ini sehingga terjalin komunikasi yang benar antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kembali kita tegaskan pusaka akan berjuang bersama masyarakat
Dan kita optimis bahwa masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, siap menghadapi era IKN. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.